Jadi kalau berbicara tentang bekerja itu ada 3 fase yang nanti pasti akan kalian lalui, khususnya yang bekerja di perusahaan. Ada prakerja, ada saat kerja, kemudian ada pasca kerja. Prakerja itu berkaitan dengan rekrutmen dan seleksi. Ketika kalian mulai melamar kerja, itu pasti ada hal-hal yang harus kalian siapkan. Begitu juga pada saat kerja, ya pasti kan kalian akan menghadapi dengan aturan-aturan perusahaan. Begitu juga setelah selesai kerja atau ketika misalnya kalian memutuskan hubungan dengan perusahaan, entah itu di PHK atau diundurkan diri, itu juga ada aturan mainnya. Nah, tapi kalau ini saya jelaskan 3 tahap ini nanti mungkin tidak cukup waktunya kalau dalam satu pertemuan saja. Jadi fokus saya sebenarnya ingin pada prakerjanya saja. Jadi prakerja itu meliputi rekrutmen dan seleksi, menjaring orang sebanyak-banyaknya, termasuk juga menseleksi atau memilah dan memilih mana yang memiliki kompetensi sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Kemudian pada saat kerja pun juga jangan sampai ketika kalian sudah diterima, ya hanya bertahan pada satu posisi itu saja. Sementara di perusahaan itu harusnya ada yang namanya training and development. Jadi ada pelatihan-pelatihan yang meningkatkan kualitas SDM kalian, sehingga posisi kalian itu juga naik. Jangan sampai dari muda sampai tua posisinya hanya pada start saja. Itu berarti kan tidak ada perubahan. Padahal tuntutan hidup kalian juga pasti akan meningkat, kebutuhan hidup pasti meningkat. Jadi mau nggak mau juga untuk memenuhi itu, ya kalian juga harus menaikkan standar diri, sehingga kemudian kalian bisa naik pada posisi yang setingkat lebih atas lagi sampai pada posisi puncak yang kalian inginkan. Sehingga perlu ada yang namanya training and development. Begitu juga pada masa kerja ini ada yang berkaitan dengan benefit and compensation. Benefit itu keuntungan, compensation itu berarti apa? Kompensasi. Jadi bekerja itu tidak hanya sekedar bagaimana membuat diri kalian menjadi seorang profesional, tapi juga kalian harus memperhitungkan juga bahwa di situ ada proses penggajian, kemudian ada hak-hak yang didapatkan. Jadi bekerja itu jangan sampai hanya memenuhi kewajiban yang harus dijalankan berdasarkan permintaan perusahaan, tapi kalian pun juga harus meminta hak yang harusnya kalian dapatkan. Dan hak yang harus kalian dapatkan itu sebenarnya juga sudah ada dasar hukumnya dalam Undang-Undang Tenaga Kerjaan yang kemudian sekarang terbaru menjadi Omnibus Law. Meskipun kalau dipikir-pikir bagusan menguntungkan mana antara Undang-Undang Tenaga Kerjaan dengan Undang-Undang Omnibus Law, dan sebenarnya lebih menguntungkan yang Undang-Undang Tenaga Kerjaan, karena Omnibus Law itu dibuat untuk mengenjot perekonomian kita yang hampir mati suri ini karena COVID. Makanya kemudian Omnibus Law itu disahkan secara tergesa-gesa. Makanya kemudian banyak kontroversi yang timbul sampai muncul wacana untuk melakukan uji formil, menguji bagaimana proses pembentukan undang-undangnya, bukan materialnya saja tapi juga prosesnya. Kenapa kok secepat itu? Kenapa kok seperti ini? Nah, itu pun juga pada hari ini saya bersama Pak Basuki melakukan sebuah riset. Ada proyek riset penelitian yang dibiayai MK, tapi nggak tahu apakah bakal tembus atau tidak. Nah, itu juga ingin saya lakukan karena banyak kejanggalan dalam proses pengesahannya dan pembentukannya. Jadi Omnibus Law itu kan diformat untuk menentukan pengusaha, bukan pekerja. Kenapa di format seperti itu? Karena tujuannya untuk menaikkan atau menggairahkan investasi kita yang sempat runtuh karena COVID. Makanya kemudian dibuat secara terburu-buru. Tujuannya adalah biar investor masuk semua, kemudian ekonomi berjalan. Jadi konteksnya Jokowi mengesahkan Omnibus Law itu hanya melihat pada sektor makroekonominya, tapi tidak melihat pada sisi mikroekonomi, bahwa orang-orang yang terdampak tidak hanya ekonomi pada skala besar, skala kecil pun juga terdampak. Harusnya itu juga dipikirkan. Dan Jokowi hari ini menawarkan solusi dengan hanya BLT dan BLT.
Tapi apakah BLT itu bisa produktif? Kenyataannya tidak. Ya orang hanya konsumtif saja, tidak produktif. Padahal seharusnya bantuan itu harus dinilai produktif yang bisa membantu perekonomian masyarakat kecil. Nah, kalau hanya konsumtif saja, dikasih bantuan kemudian harus dibelikan bahan pokok, ya selesai sudah. Kalau sudah habis ya kan, nggak ada selesai ya selesai kan gitu, nggak ada tindak lanjutnya kan. Nah, itu yang perlu kita kritisi juga. Kembali pada masalah ini berkaitan dengan pasar kerja. Begitu juga ketika kalian merasa kok sudah tidak cocok lagi di perusahaan, ada kalanya kalian juga harus menuntut hak yang namanya hak di PHK, entah itu dalam bentuk pesangon ataupun selain pesangon ada yang namanya uang pengganti uang pengganti hak. Ini juga sebenarnya bisa didapatkan ketika kalian bekerja di perusahaan. Jadi kita kembali lagi pada yang prakerja ini. Jadi sebelum berbicara bagaimana sih melamar kerjaan, kemarin juga saya sudah meminta Mas Husairi untuk para yang hadir di sini membuat akun Jobstreet dan LinkedIn. Nah ini tujuannya tidak lain adalah karena di situ nanti praktek kalian di situ gitu. Karena di situ itu sudah ada lowongan pekerjaan yang dibutuhkan, termasuk bidang kerjanya apa, kemudian gajinya berapa, penempatannya di mana, itu melalui jobstreet.com. Itu juga pernah saya lakukan ketika sebelum mencari kerja. Makanya kemudian setelah saya jelaskan nanti tolong itu dipraktekkan kalau memang sudah berminat untuk bekerja. Seperti itu. Nah, berkaitan dengan prakerja ini ada hal-hal yang perlu kalian persiapkan. Yang pertama adalah berkaitan dengan kompetensi kalian sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing. Kemudian pengetahuan tambahan. Kemudian membuat lamaran, termasuk juga membuat kurikulum vitae. Itu beberapa hal yang harus kalian persiapkan sebelum melamar kerja. Kembali lagi pada prakerja. Jadi prakerja itu berkaitan dengan recruitment and selection. Ketika rekrutmen berarti kalian harus mempersiapkan surat lamaran. Bagaimana membuat lamaran? Ada yang sudah pernah? Ada? Lamar di mana? Jobstreet. Ya. Terus ada yang respon? Ada. Terus? Surabaya, perusahaan Surabaya. Cuma nggak saya ambil karena kita cross check kan, pasti kita cross check lagi ini perusahaannya benar ada atau tidak. Gitu. Karena saya ragu mau ngambil itu jadi nggak saya datangi waktu suruh interview. Maksudnya ada tidak? Kenapa? Kok tiba-tiba meragukan itu? Ya, karena ternyata ada artikel lain gitu yang membahas tentang perusahaan ini bahwa ini palsu gitu, hanya anonim dan lain sebagainya. Akhirnya karena keraguan itu saya nggak ambil. Jadi akun Jobstreet itu, jadi misalnya masuk pertanyaan sih nanti sebenarnya kita memastikan bahwa perusahaan ini benar ada dengan katanya itu pakai Jobstreet itu. Ya. Itu sebenarnya mau ditanyakan sih. Jadi ya mungkin itu sebelum membuat lamaran tentu ya pertama kali yang harus kalian lakukan adalah meneliti profil, company profilnya dulu. Nah itu kan penting. Seperti itu tadi tujuannya adalah untuk memastikan bahwasanya apakah perusahaan itu benar-benar ada atau jangan-jangan fiktif. Company profile cari, biasanya company profile itu bisa kalian dapatkan melalui kalau dia perusahaannya sudah sekelas PT, biasanya pasti ada websitenya. Minimal website itu ada. Dari situ pasti kamu bisa teliti, oh benar ada perusahaannya. Atau company profile bisa kamu cari melalui Google Map. Misalkan alamatnya jalan apa, cari coba browsing di situ. Apa benar di situ ada pelangnya tulisannya perusahaan itu atau enggak? Kalau enggak ada berarti fiktif itu. Kemudian yang ketiga, biasanya di media sosial itu banyak sekali testimoni. Jadi orang-orang yang pernah dulu bekerja di situ memberikan testimoni. Oh perusahaan ini bagus, perusahaan ini tidak bagus, perusahaan ini tidak manusiawi dan lain sebagainya. Itu bisa kalian cari di media sosial. Biasanya ada orang yang mengulas tentang suatu perusahaan tertentu. Kalau memang perusahaannya ada, nah, itu penting. Sebelum benar-benar menentukan pilihan, kamu akan melamar pekerjaan di situ. Karena memang
ada juga perusahaan yang kelihatannya namanya PT, ternyata nebeng, itu juga ada. Saya dulu juga pernah beberapa kali seperti itu. Perusahaannya kita kelihatannya PT, tapi ternyata tempatnya sekecil ini. Ya. Makanya perlu dilihat dulu company profilnya. Jangan sampai perusahaan tersebut perusahaan bermasalah atau perusahaan fiktif. Termasuk juga dalam hal pemberian kesejahteraan berkaitan dengan gaji, cuti dan lain sebagainya. Bagaimana sebenarnya perusahaan itu? Atau mungkin dari orang-orang yang mungkin kalian kenal yang bekerja di perusahaan itu juga bisa menjadi testimoni untuk menentukan atau mempertimbangkan apakah kalian akan memutuskan bekerja di situ atau tidak. Nah, itu penting. Kemudian berkaitan dengan lamaran. Jadi lamaran itu surat lamaran itu yang wajib ada. Yang pertama tentu alamat perusahaan yang dituju itu wajib ada, biasanya di pojok kiri atas. Ditujukan kepada siapa? Biasanya ke manajer HRD-nya atau ketua personalianya, karena dua bidang itu yang memang membidangi berkaitan dengan rekrutmen karyawan baru. Biasanya ditujukan kepada yang terhormat HRD PT apa atau personalia PT apa, itu di bagian atas ini. Kemudian pembuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan hormat, yang kemudian masuk pada isi itu biasanya berkaitan, yang pertama kali berkaitan dengan sumber informasi. Kamu dapat lowongan itu dari mana? Apakah dari media sosial, dari koran, atau dari mana? Berdasarkan lowongan kerja yang dipasang pada jobstreet.com bahwasanya seperti itu. Jadi sumber informasi. Kemudian yang kedua adalah selain sumber informasi yang perlu kalian tulis berkaitan dengan kualifikasi. Pekerjaan apa yang kalian lamar? Apakah pekerjaan itu sesuai dengan kompetensi kalian, sesuai dengan bidang sarjana yang kalian tekuni? Ada pekerjaan-pekerjaan yang memang khusus sesuai dengan bidang sarjana tertentu saja, tapi ada juga pekerjaan-pekerjaan yang tidak menentukan kekhususan pada pendidikan sarjananya. Misalnya kayak marketing. Marketing itu segala jurusan bisa, nggak harus ekonomi. Karena marketing itu membutuhkan orang yang bisa ngomong, bisa berkomunikasi, adaptif, tidak perlu melihat sarjananya apa. Misalnya kayak pekerja di bank pun juga seperti itu. Kalau di bank pengen jadi teller atau akun officer atau funding officer atau back office, itu biasanya rata-rata basicnya tidak harus sarjana ekonomi atau akuntansi, tapi bisa segala jurusan. Saya dulu di Malang pernah juga sampai tahap tinggal interview dengan user saja di BRI, tapi saya tinggalkan karena interview yang lama pada hari Jumat, memasuki hari Jumat, jadi saya lebih mementingkan Jumatannya daripada interview. Padahal di tes sebelumnya, tes tulis itu saya bersaing dengan 114 orang untuk bisa lolos pada tahap selanjutnya. Tapi karena ya itu tadi, saya mempertimbangkan Jumatan daripada nggak apa-apa nanti ada rezeki lain, akhirnya saya tinggalkan. Padahal itu tinggal satu tahap itu saja, diterima atau tidaknya. Terus selain berkaitan dengan company profil, sistem bekerjanya itu juga perlu kamu pertimbangkan. Misalnya di bank, jangan hanya dilihat bahwasanya wah yang kerja di teller bank itu kok rata-rata orangnya cantik-cantik, putih-putih, mulus-mulus, berarti kan dia punya uang lebih untuk beli skincare kan. Kalau uangnya lebih berarti kan gajinya banyak. Jangan hanya melihat pada sisi itu saja, tapi lihatlah pada kesulitan dia selama bekerja.